Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA dengan saya Bu Risa Eka Ikhwana. Kita akan belajar materi campuran homogen dan juga campuran heterogen. Sebelumnya, silakan disiapkan buku paket kalian dan juga disiapkan buku tulis kalian. Silakan disimak. Apa itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat dan masih memiliki sifat yang sama. Kemarin kita telah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur kemarin adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi, sedangkan senyawa adalah gabungan dari dua unsur. Sedangkan sekarang campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apa beda antara campuran dan senyawa? Padahal mereka sama-sama tersusun dari dua zat. Mari kita simak layar berikutnya. Perbedaan senyawa dan campuran. Yang pertama, senyawa terdiri dari beberapa unsur, sedangkan untuk campuran terdiri dari beberapa unsur atau bisa juga terdiri dari beberapa senyawa. Lalu perbedaan yang kedua adalah senyawa terbentuk dari perubahan kimia, kalau campuran terbentuk dari perubahan fisika. Kemudian, perbandingan unsur dan penyusunnya adalah tetap. Untuk campuran, perbandingan unsur dan penyusunnya tidak tetap. Campuran dibagi menjadi dua, ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah melakukan praktikum secara mandiri. Kemudian saat ini kita akan membahas apa itu campuran homogen dan juga apa itu campuran heterogen. Kita bahas yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang sudah tidak dapat dibedakan lagi mana zat yang tercampur di dalamnya dan juga mana pelarutnya. Kalau untuk campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan mana zat yang tercampur di dalamnya. Bagaimana? Sudah mengerti atau masih bingung ya? Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita bahas dulu campuran homogen. Campuran homogen ini biasa kita sebut dengan larutan. Larutan harus ada pelarut dan juga zat yang terlarut. Oke, misalnya kalau di praktikum sebelumnya kita telah melakukan pencampuran antara air dan juga garam. Jadi air di sini sebagai zat pelarut atau solvent, kemudian garam sebagai zat terlarut atau solut. Saya lanjutkan ya. Kemudian ada praktikum yang kedua, kalau kalian masih ingat kita telah mencampurkan air dan juga gula. Jadi air di sini sebagai pelarut atau solvent, gula sebagai zat terlarut atau solut. Jadi saya ulang kembali, dikatakan larutan jika ada zat pelarut dan juga ada zat yang terlarut. Untuk campuran homogen antara zat pelarut dan juga zat terlarut ketika sudah diaduk, ketika sudah dicampur itu sudah tidak bisa dibedakan mana yang zat terlarut dan mana yang pelarut. Misalnya untuk campuran homogen ada air garam. Kalau kalian masih ingat ketika air ditambah garam, maka garam di sini ketika sudah terlarut sudah tidak bisa dibedakan lagi mana garamnya. Kenapa? Karena garam di sini sudah terlarut sempurna.
Ada juga air gula, air sirup, air bubuk jahe. Ketika kalian melihat di toko-toko ada bubuk jahe kemudian dikasih air, bubuk jahenya akan larut. Terus kemudian bensin ketika dicampur oleh cat, maka bensin ini akan larut pada cat. Kemudian parfum, bibit parfum. Ketika bibit parfum kita campur alkohol, kemudian sama mas-mas, mbak-mbak penjual parfumnya dikocok. Setelah itu jadilah parfum. Jadi kita tidak tahu mana yang bibit tadi. Kenapa? Karena yang terlarut sudah tidak bisa dibedakan lagi. Itu adalah contoh larutan homogen. Sekarang kita akan membahas yang kedua. Ada yang namanya campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur secara sempurna sehingga masih dapat dikenali. Contohnya apa? Campuran pasir dan air. Ini ketika pasir kita beri air, pasir di sini sebagai zat terlarut dan juga air sebagai pelarut. Ketika kita campurkan, kita aduk, kita diamkan beberapa saat. Masih dapat terlihat mana yang pasir, mana yang air. Kenapa seperti itu? Karena pasir tidak dapat terlarut sempurna. Sehingga meskipun sudah dicampur, dikocok, atau diaduk, tetap masih ada zatnya. Sehingga campuran pasir dan air termasuk campuran heterogen. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan mana yang campuran homogen, mana yang campuran heterogen? Ibu harap bisa ya. Oh ya, ini ada contoh larutan heterogen. Air dan minyak. Ketika air dan minyak kita campur, maka masih terpisah, masih dapat dibedakan. Ada air dan kopi, air dan pasir, air dan teh, dan juga air dan kecap. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang pembagian larutan. Ada 3, asam, basa, dan juga garam. Untuk hari ini kita hanya belajar tentang campuran heterogen itu bagaimana dan campuran homogen itu bagaimana. Ibu harap dari pertemuan hari ini kalian sudah bisa membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih masih semangat menyimak. Dan semoga kita selalu semangat belajar meskipun di tengah pandemi saat ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.